Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberi rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat bersampulkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang berbapakkan ke Abdullah, yang beribukan ke Aminah, yang bertitalkan Habibullah, payung panji Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, Nabi akhir zaman kata Allah, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menggulung tikar-tikar jahiliyah dan mengembangkan permadani Islamiyah, dan yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang, yang penuh teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, yang terhormat Ibu Kepala Jurusan Ilmu Agama Islam, yang terhormat Bapak Ibu dosen Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dan yang sama saya sayangi dan cintai teman-teman yang tak senasib namun seperjuangan dengan saya dalam rangka menuntut ilmu. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke pidato singkat saya yang berjudul Meneladani Rasulullah pada Generasi Milenial. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah ialah kekasih Allah, Nabi terakhir kata Allah, ialah junjungan segala umat. Banyak sifat Rasulullah yang patut kita teladani sebagai generasi milenial. Beberapa sikap Rasulullah di antaranya, yang pertama ialah jujur. Jujur adalah kunci dari segala kesuksesan. Pada realitas sekarang ini, mengapa banyak korupsi merajalela, pembunuhan di mana-mana? Itu karena apa, saudara-saudaraku? Karena kurangnya sikap kejujuran pada dirinya. Yang kedua ialah dia harus bersifat sabar. Sabar adalah satu kata yang sangat sulit diterapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Mengapa kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap sabar? Karena barang siapa yang sabar, maka Allah akan selalu menyertai hari-harinya. Yang selanjutnya yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad ialah selalu menyayangi kedua orang tua dan selalu menghormati orang yang lebih besar dari kita. Meskipun Nabi tidak memiliki orang tua semasa kecilnya, namun dia tetap menganjurkan umatnya untuk selalu menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk menghormati kedua orang tua? Karena ridho walidain, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Seandainya orang tua meridhoi kita, maka Allah juga akan meridhoi segala langkah kita. Selanjutnya yaitu bersikap rendah hati atau tidak sombong. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya bersikap rendah hati. Karena orang yang sombong hidupnya tidak akan pernah merasa puas.
Dia selalu saja mencari kekurangan-kekurangan orang-orang lain. Namun dia tidak mensyukuri nikmat yang selalu diberikan Allah kepada dia. Selanjutnya, yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW ialah bersikap selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah ialah sikap yang harus pertama kali kita terapkan dalam hidup kita. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani menjalankan semua larangan Allah. Dia akan selalu melaksanakan sholat, selalu berbaik kepada orang tua, selalu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali teman-temanku, banyak sekali sifat yang harus kita terapkan di diri kita yang ada pada sifat Rasulullah. Pada generasi milenial sekarang ini, maka itulah yang harus terutama yang harus kita terapkan. Nabi SAW ialah teladan yang baik pada generasi milenial. Lihatlah saudaraku, banyaknya korupsi merajalela di negara kita, hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas. Karena apa? Karena sikapnya yang tak jujur yang diterapkan pada dirinya. Baiklah saudara-saudaraku, itulah kunci dari segala kesuksesan yang akan kita raih apabila kita menerapkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu pidato dari saya. Terakhir saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu melaksanakan apa yang dikerjakan Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagai generasi milenial, kitalah yang akan memegang estafet maju mundurnya suatu negara dan memegang kemajuan di negara kita. Baiklah kawan-kawan, hanya itu pidato yang saya sampaikan. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan kembali kepada saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kain batik berkilik-kilik dibawa orang pai barale. Bukan pidato ambunan pendek tapi kaki dalam magarete. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.